ini ada teman kita, ya, teman dari grup, ya, namanya Yang Romo. Yang Romo ini Mbak Ani yang kemarin saya wawancarai juga, ya. Itu Ya, mungkin kali ini Mbak Ani melanjutkan yang kemarin perkembangan dari yang kemarin itu apakah eh, sejauh mana apakah ada yang kontak, menelpon atau WA, mungkin bisa diceritakan Mbak Ani ada perkembangan. iya Pak. Perkembangannya belum ada Pak. Belum ada petunjuk yang jelas ada di mana kakak saya itu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang menghubungi saya, maksudnya gitu. Cuman ada yang bilang, oh kalau Pak Haris itu orang Cilegon ya, gitu. Nah, saya pernah dengar Pak Haris itu orang Cilegon, tapi saya sendiri juga nggak tahu di mana alamatnya, gitu Pak. Berarti kemarin sempat minta nomor itu belum dikasih ya atau belum ada kelanjutan? Belum, Oh. belum. Ya maka dari itu, kenapa ada yang ditutup-tutupi itu, yang masih ada di ganjalan saya itu seakan-akan emang nggak bisa dihubungi gitu. Kenapa gitu? Kemarin itu sempat ada yang komentar bahwa mungkin itu dia nggak mau pulang atau itu gimana Mbak Ani? Menurut pandangan Mbak Ani sendiri, apakah memang ada hal seperti itu? Memang nggak mau pulang gitu? Ya kalau nggak mau pulang saya juga pengen tahu alasannya Pak, karena masalah keluarga nggak ada. Kita hubungan itu baik selama selama kakak saya dulu masih bisa dihubungi, masih bisa komunikasi. Kita nggak ada masalah apa-apa, karena kakak saya sendiri orangnya baik banget, baik banget. Nggak pernah ada masalah dalam keluarga kami, itu nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Tuh, makanya yang ingin saya tahu itu kenapa nggak mau pulangnya ini gitu, alasannya apa dari segi ilmu, apa dari segi apa, supaya kami kalau misalnya kami bersalah, kami bisa tahu salahnya apa di mana gitu. Tapi selama ini yang saya tahu nggak pernah ada masalah dalam keluarga. Berarti itu semakin menjadi sebuah misteri ya Mbak Ani ya? Malah nggak mau Ya, pulangnya itu. sebuah misteri, iya. Oke, mungkin saya ke Eyang Romo Bargowo ini. Kalau menurut Eyang sendiri menanggapi video yang kemarin sama yang sekarang gimana Eyang Romo? Ya, kalau menurut saya ini kan dalam etika pergaulan sesama manusia, apalagi ada namanya jargon dua aktif, delapan pasif. Sebenarnya kan cukup disingkat menjadi satu aja, berbuat baik kepada semua manusia. Apalagi ini terhadap orang tuanya, kan bagaimana berbuat baik, arti baik itu artinya kan menyenangkan. Yeah. Nah, bagaimana menyenangkan orang tua? Orang tua kan cuma kepingin tahu kabarnya, nggak minta tenaganya, nggak minta apa-apa dan segala macamnya, sekedar menyenangkan, pengen tahu beritanya, tapi nggak bisa. Nah ini kan ada kesalahan, ada dua kesalahan ini. Kalau di situ maaf ya, itu sepertinya suaranya agak jelas ya. Suaranya kayak putus-putus ya. Coba saya ganti lokasi. Ya, coba. Mungkin karena di dalam ruangan. Nah, kalau saya menanggapi dalam hal ini ada dua kesalahan yang jelas. Saya berani mengatakan ini salah ya, berani menjustifikasi ini salah ya. Apalagi ketika dihubungkan dengan apa yang disebut dengan istilah dua aktif, delapan pasif. Walaupun itu dari dua aktif, delapan pasif itu bisa disingkat cukup menjadi satu aja, rahmatan lil alamin. Yakni berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua, kan gitu Pak? Ya. Halo? Ya. Ya? Tapi masih putus-putus suaranya, agak di tempat Mbak Ani juga ya, masih putus-putus ya suaranya Ayangnya? Nggak jelas suaranya, jelas. Tersendat Ayang. Nggak seperti yang pertama tadi lancar. Nah ini ada dua kesalahan ya. Bisa dimengerti, ada dua kesalahan itu. Kesalahan pertama di segi sosial sebagai pergaulan manusia seumumnya. Dan kesalahan kedua dari segi ilmu itu sendiri yang selama ini dipelajari puluhan tahun.
Nah, kesalahan pertama ditinjau dari segi interaksi manusia umumnya, ini menghilang tanpa ada pemberitaan, tanpa ada kabar dari kepada anggota keluarga, terutama kepada orang tua, ini suatu kesalahan memberi kabar, sekedar memberi kabar. Yang kedua dari segi ilmu itu kan ditekankan untuk rahmatan lil alamin, berbuat baik kepada semua makhluk, apalagi kepada orang tua. Gitu. Arti baik itu adalah menyenangkan. Baik artinya menyenangkan kepada semua pihak, terutama kepada orang tua. Kalau sampai ada orang tua berurai air mata hanya sekedar ingin dengar kabarnya saja nggak bisa, ini suatu kesalahan besar. Suatu kesalahan besar. Terlebih apalagi yang melakukan kesalahan seperti ini adalah di pucuk manajerial, ini nggak bisa diterima. Seharusnya Bu Nurul sebagai orang yang berada di pucuk manajerial justru memotivasi yang bersangkutan untuk lebih intensif berhubungan dengan keluarganya. Itu aja tanggapan saya. Bisa dimengerti ya? Iya. Berarti ini tetap yang masih kesalahan oknum ya ini berarti ya? Oknum orangnya. Kesalahan oknum dari dua sudut pandang dari sosial manusia seumumnya, dan kesalahan dari sudut pandang keilmuan itu sendiri yang kita agung-agungkan gitu loh. Karena seharusnya kalau memang itu ada di Bu Nurul, apapun kesalahannya jangan sampai ada istilah diusir. Kata-kata diusir ini sudah nggak benar. Gitu. Tempatnya segala sesuatu pada tempatnya. Kalaupun melakukan kriminal sekalipun itu nggak perlu diusir. Serahkan kembali kepada anggota keluarganya. Ini anggota keluarganya yang ada di saya dengan berat hati harus saya keluarkan. Kembalikan kepada habitatnya, dalam hal ini kembalikan ke keluarganya, itu baru benar. Kalau menurut Eyang sendiri itu langkah apa yang harus ditempuh ini sekarang ini, karena kan saya melihat udah lama ini Mbak Ani ini kan mencari gitu, saya juga ingin membantu lah, mungkin kalau Eyang punya masukan apa gitu yang harus kami lakukan gitu, saran. Suaranya putus-putus. Mungkin ada saran apa yang harus kami lakukan Eyang, Mbak Ani, apa yang harus Mbak Ani lakukan sekarang? Lakukan satu lobby aja ke Bu Nurul atau kepada orang-orang dekatnya untuk mengembalikan anggota keluarganya itu pada keluarganya. Kalau memang kita tidak suka pada orang tersebut, ya kembalikan kepada keluarganya, antar kepada keluarganya secara terhormat. Ini apalagi ngomong Quran loh. Ini saya berbicara bukan atas nama pribadi lagi, sudah berbicara atas nama isi Quran, menjalin hubungan yang baik. Itu aja. Kalau tidak bisa kepada Bu Nurul, ya kepada orang-orang terdekatnya, kan banyak orang-orang dekatnya yang bisa ngomong, yang masih bisa ketemu sama Bu Nurul. Sampaikan pesan ini, bahwasanya agar Bu Nurul bersedia menghubungi orang tersebut, kemudian mengembalikan kepada keluarga, itu aja. Baik, saya kemudian atas alasan apa menyembunyikan orang itu nanti bicaranya udah ranah hukum sebenarnya itu. Kalau sampai ada istilah ditutup ini bicara keselamatan dan keamanan jiwa manusia, kalau populis supreme leg expo. Kalau tidak berbicara keselamatan dan keamanan jiwa manusia, itu menjadi hukum tertinggi. Apa kita utamakan? Ingat itu, kalau populis supreme leg expo, keselamatan dan keamanan jiwa manusia itu menjadi urutan yang pertama dalam apapun, atas alasan apapun. Gitu. Baik, saya kembali ke Mbak Ani ini. Ya? Baik, yang ini saya kembali ke Mbak Ani. Mungkin dari video yang kemarin Mbak Ani itu usaha-usaha yang sudah ditempuh dari orang-orang terdekatnya Bu Nurul itu juga sudah dilakukan ya Mbak Ani? Nggak ada, justru saya juga nggak tahu orang-orang terdekat Bu Nurul itu siapa. Orang-orangnya saya nggak tahu Pak. Saya pernah juga ya waktu itu minta tolong sama teman-teman untuk ke rumah Bu Nurul. Waktu itu satu mobil tuh berapa orang, tetap aja nggak bisa masuk. Udah gitu saya minta tolong juga sama perwakilan dari satu organisasi untuk ke proklamasi, tetap aja nggak bisa masuk. Nah itu saya sendiri benar nggak tahu sebenarnya siapa sih orang-orang Bu Nurul itu gitu. Nah kalaupun mereka itu Mbak Ani bisa tolong kameranya agak ke atas Mbak, nggak kelihatan ya. Oke, silakan lanjut Mbak Ani. Silakan lanjut. Oh iya, jadi gini, saya jadi bingung mau bicara dari segi ilmu atau dari segi di luar ilmu gitu. Kita sama-sama tahu ilmu lah gitu. Nah
dari ilmu tadi benar-benar mengetuk hati orang-orang yang dekat sama guru gitu. Ayolah, kita duduk ke bangku, tolong bantu saya. Dari segi ilmu aja deh saya bicara gitu. Ayo bantu saya, tolong saya. Bila perlu temukan saya dengan Nurul gitu. Harapan saya seperti itu. Saya benar nggak saya ini mencemarkan nama baik Nurul juga. Saya di sini minta tolong, gitu. Tolong dengarkan cerita hati kami sekeluarga. Sebenarnya ada masalah apa? Mungkin Bu Nurul yang lebih tahu karena Bu Nurul yang lebih dekat dengan kakak saya. Iya. Itu ya mudah-mudahan video ini bisa sampai ke Bu Nurul. Mudah-mudahan itu bisa membantu keluarga saya. Kalaupun tidak Bu Nurul, ya perwakilan dari Bu Nurul lah. Mohon dengan sangat untuk bisa menghubungkan. Jadi saya bicara hukum, ini di luar hukum. Bicara dari ilmu aja tuh, ngomong saya. Begitu Pak. Kemarin ya ada teman saya yang ngasih kabar katanya aku saya diusir karena tidak cuci tangan, aku dulu di aku. Nah itu alasan itu yang sampai di telinga karena salah seperti itu, terus kakak saya diusir gitu. Itu yang masih jadi saya nggak pikir gitu, apakah dia, kalaupun dia nggak apa-apa mungkin dengan jalan ini Allah memang memintakan buat saya bisa keluar dari sana. Buat saya ini juga kabar baik bisa keluar dari tempat itu. Itu aja. Kalaupun prosesnya harus seperti ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan harapan saya sih bisa segera ditemukan kakak saya dimanapun dia berada. Kalau menurut Mbak Ani sendiri kejadian seperti ini itu memang apakah yang salah itu memang oknumnya atau ada ilmunya yang kurang tepat Mbak Ani? Kalau menurut Mbak Ani sendiri? Menurut saya sih kalau secara ilmu itu hanya ada benar dan salah ya. Penerapannya itu antara benar dan salah. Nah, kalau menurut saya penerapannya yang salah. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh yang Romo ya, ada 8 perintah dan 8 larangan 2 perintah. Itu di sini nggak diterapkan sama sekali. Nah kalau dari segi ilmu, mereka belajar ilmu yang mana? Itu aja sih Pak. Apakah benar yang dikasih itu sama dengan yang dikasih kita? Gitu. Ya kalau benar, ayo kita duduk ke bangku. Gitu. Ayo kita diskusi. Apa mungkin dari kakak saya yang salah atau mungkin dari keluarga saya yang salah? Nah itu karena ilmu itu hanya bicara satu dan benar, salahnya di mana, benarnya di mana. Ayo kita diskusikan bersama supaya terselesaikan masalah ini nggak berlarut-larut. Kita tolong dengan sangat seperti itu. Baik, berarti menurut Mbak Ani ya ini memang penerapan ilmu yang kurang pas lah istilahnya oleh oknum-oknum tertentu ya Mbak Ani ya. Ya betul, oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi ya. Oke, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Oke, saya kembali ke Yang Romo. Halo Yang, masih di sana? Silakan. Kalau menurut Yang sendiri yang sudah lama belajar pada ilmu-ilmu tersebut, saya jadi mau menanyakan ini. Dulu itu pernah ada istilah, saya dengar itu ranting patah ya. Nah, di dalam grup itu sering mengatakan ranting patah. Saya kan baru belajar ini. Saya nggak ngikuti perkembangan dari dakwah itu. Jadi menurut Eyang itu yang dimaksud ranting patah itu apa ya? Mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini. Sebenarnya saya sendiri kurang berkompeten ya untuk menerangkan apa itu ranting patah karena saya bukan pencetusnya gitu. Setahu saya ya orang yang mengambangkan diri atau yang diambangkan paling begitu saja. Oleh alasan tertentu para penstudi mengambangkan diri tidak bisa belajar atau oleh alasan tertentu para penstudi diambangkan dalam arti tidak lagi melanjutkan
proses pembelajarannya. Jadi kalau ada istilah ranting-ranting patah ya kurang. Iya. Itu juga ya, daripada takut Iya. salah dalam penjelasan. Oke. Berarti kalau menurut Eyang itu memang, kalau dari Mbak Ani tadi kan penerapannya yang salah. Kalau dari Eyang sendiri, apakah ada dari sisi ilmunya yang salah atau memang ini penerapannya? Ya kalau saya koreksi dari beberapa item-item ilmu banyak ilmu yang memang perlu dikoreksi juga ya. Perlu dikoreksi ya? Iya banyak yang perlu dikoreksi sehingga terapannya jadi nggak karu-karuan itu. Misalnya satu contoh saja, Eyang. Hmm. Satu contoh saja. Satu contoh saja dalam penerapan yang bagaikan satu tubuh. Judulnya bagaikan satu tubuh, tapi penjelasannya itu tidak memberikan gambaran tentang seperti apa eksistensi satu tubuh yang semuanya merasakan. Nah, maka penerapannya pun seperti itu, akhirnya nggak ada yang namanya kehidupan satu tubuh. Karena ada apa yang diajarkannya itu tidak mengarah pada satu tubuh. Satu tubuh itu ada satu roh kan, dalam satu organ ada terorganisir. Nah, dari materi ADR itu tidak pernah dijelaskan yang namanya dinamik dalam satu sistem akomodasi, dinamik dalam satu organisasi, dalam satu sistem koordinasi, itu nggak pernah ada. Sehingga semua kita para pelaku belajar, para penstudi itu nggak pernah terakomodir apa yang menjadi cita-citanya itu. Yang kedua, itu sudah tidak terakomodir cintanya, unek-uneknya, bagaimana mungkin bisa terorganisir pribadi-pribadinya. Kalau pribadi-pribadinya tidak terorganisir, bagaimana terorganisir semesta geraknya? Sehingga terjadilah semesta gerak yang berliar gitu loh. Antara judul dengan isi itu tidak sama karena antara teori dengan penjelasan teorinya itu nggak sinkron. Itu antara lain yang perlu dikoreksi. Seperti itu. Okay. Dan boleh dikatakan iman yang ada dalam AGMS itu iman yang ngambang karena nggak jelas apa sebenarnya yang diimani. Karena yang ada pengantar iman. Ini boleh sampaikan langsung ke Abu, sampaikan ke Abu itu sebenarnya boleh. Saya mengkritisi ini. Judulnya pengantar iman, padahal itu adalah pengantar memahami arti kata iman, sehingga hanya dengan memahami arti kata iman seolah-olah sudah beriman, sehingga tidak ada kesamaan roh. Maka wajar ketika terjadi semesta geraknya ini sudah parsial. Baik. Kalau imannya jelas, maka sama dengan dasar daripada hidupnya itu jelas. Kalau dasarnya sudah jelas, maka akomodasinya jelas. Kalau sudah akomodasinya jelas, maka sudah barang tentu nanti semesta geraknya jelas. Ini kan geraknya liar semua. Gerak yang di pusat begini, gerak yang di bawah begini, sehingga tidak map itu tidak. Baik Eyang, jadi menurut Eyang ini memang ada yang perlu dikoreksi gitu ya, bukan menyalahkan tapi memang ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Bukan hanya banyak yang perlu dikoreksi. Dari judul saya sudah berusaha melakukan suatu koreksi. Al-Quran menurut saudara saya usulkan alternatifnya sesuai dengan judulnya, judul aslinya yakni Al-Quranul Karim. Sehingga para pembaca, para penstudi ini nanti sudah jadi alat punya etikat untuk saling memuliakan satu dengan yang lain, apalagi ini sesama manusia dengan makhluk yang lain saling memuliakan. Nah ini kan satu tindakan yang menghinakan, apalagi sampai ada terusir gitu ya. Kalau tidak benar, itu hal ini yang berwenang mengklarifikasi kan binurul apakah benar dia kabur atau memang dia terusir. Kalau kabur ini atas alasan apa, kalau terusir atas alasan apa, ini gubernur yang berwenang menjelaskan. Tapi kembali kepada apa yang dikritisi tentang kedalamannya, memang materinya tidak menitik beratkan pada kehidupan yang saling memuliakan satu sama lainnya. Tidak ada. Baik, ya. Tidak ada rangkaian. Iya. Tidak ada rangkaian teknisnya itu tidak ada. Gitu. Al-Quran itu hanya judul, isinya nggak ada. Iya. Isinya nggak ada. Baik, yang saya kembali ke Mbak Ani lagi. Jadi Mbak Ani, halo, ya. Jadi ini untuk sampai sekarang ini berarti apa ini? Ada rencana apa lagi? Apa masih kita melakukan hal seperti ini terus atau ada langkah-langkah yang di luar ini ada nggak Mbak Ani untuk yang mau dilakukan? Saya sih mengharapkan dengan acara ini nggak usah berlarut-larut, buat
para pendukung Bu Nurul, sampaikan aja video ini ya. Halo Bu Nurul, assalamualaikum. Mohon bantuannya Bu Nurul, simak video ini baik-baik. Ya Bu ya. Saya ingin bertemu sama Bu Nurul atau sama perwakilan Bu Nurul di mana aja. Nggak apa-apa. Saya akan hadir, saya tunggu undangannya atau kita akan ketemu di mana atau ya kita video call di sini nggak apa-apa untuk supaya masalah ini tidak menjadi fitnah lah, supaya di mana sih letak kesalahannya dan ayo kita perbaiki, ayo kita kembali ke Quran bersama. Itu begitu dulu sih Pak langkah saya yang awal ya Pak ya. Nah nanti yakin nih para pendukung Bu Nurul ada yang melihat video ini, ya pastilah ada satu dua yang terketuk pintu hatinya untuk membantu saya. Itu saya yakin dengan ilmu Allah masih ada orang-orang yang berhati bersih, yang berniat untuk menerapkan ilmu ini benar-benar ya Allah. Itu harapan saya. Itu langkah awal saya seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini nanti harapan saya bisa terrealisasi untuk segera diselesaikan keluarga saya ini. Kita tolong bantuannya Pak. Berarti intinya Mbak Ani siap ya apabila nanti dipertemukan dengan Bu Nurul ya, entah itu lewat face to face atau nanti bisa lewat online gini, intinya siap untuk berdialog gitu. Iya, ya. Justru harapan saya seperti itu. Siap. Oke. Saya kira harapannya Mbak Ani juga nggak terlalu yang menuntut banyak ya, istilahnya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Mbak Ani dan keluarga bisa cepat ketemu ya dengan kakaknya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ani mungkin untuk siapa gitu? Ada yang ingin saya sampaikan. Silakan. Mohon sampaikan ada kemarin yang terhubung sama mertua kakak saya, ya. Berarti harusnya video ini sudah sampailah ke telinga keluarga kakak saya yang di sana, saya nggak tahu di mana tepatnya gitu. Harusnya sudah sampai. Dan mohon bantuannya. Jangan halangi saya untuk komunikasi sama kakak saya, mohon gitu. Saya hanya ingin tahu kabar dia, udah itu aja. Atau siapa yang mengetahui kabarnya, tolong kasih tahu saya, gitu aja. Nah, saya kan gini Pak, kadang saya berpikir, kakak saya baik-baik aja. Saya berpikir masih, tapi kadang saya berpikir, saya takut psikologisnya terganggu karena hal ini mungkin cobaan yang begitu berat buat beliau gitu. Nah itu yang saya mau kejar gitu. Ada suatu karena pengorbanan kakak saya yang udah begitu besar, proklamasi tiba-tiba hanya 9 masalah sedikit dia tertutup itu saya terganggu. Saya tuh psikologisnya terganggu. Jangan sampai. Baik Mbak itu, Ani. Pak. Oke, Mbak Ani. Mungkin ada yang mau disampaikan ya untuk siapa, untuk monggo. Ya. Jargon daripada setiap pembelajaran Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, yang lengkapnya dimuat dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya. Nah, ini supaya disampaikan juga pengertian rahmatullah, pengertian rahmat ini yang harus garis bawahi. Rahmat itu bicara tentang kasih sayang. Kasih sayang itu menjangkau 3 bidang, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebugaran, pendidikan dan pelatihan. Itulah kasih sayang. Jadi bukti kita menyayangi orang lain ketika kita mengutamakan keselamatan dan keamanan orang lain. Bukti kita menyayangi orang lain ketika kita memperhatikan kesehatan dan kebugaran orang lain. Bukti kita menyayangi orang lain ketika kita memperhatikan pendidikan dan pelatihan orang lain supaya hidupnya ini betul-betul terarah. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, ini warahmatullahnya ini sudah ternoda. Sudah ternoda kalau ada kejadian seperti ini. Masa nggak menyayangi keluarganya yang merindukan untuk sekedar ketemu. Itu.
Jangan dibedain warahmatullah ini. Selama ini pengertian mengangkatkan kasih sayang, teman-teman belum terdefinisinya ini sekaligus saya memberikan pencerahan. Isi daripada warahmatullah adalah tentang keselamatan dan keamanan, tentang kesehatan dan kebugaran, tentang pendidikan dan pelatihan. Sebelum kita bicara warahmatullah, ini namanya rahmatul alamin. Bagaimana kita menghamparkan kasih sayang dalam arti menebar, ya, menebar rasa untuk peduli terhadap keselamatan dan keamanan orang lain, kesehatan dan kebugaran orang lain, pendidikan dan pelatihan orang lain, apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan terhadap hewan sekalipun. Yang namanya rahmat itu harus ditebarkan, itu aja. Nah, kalau itu terjadi berlarut-larut, sama halnya itu nilai daripada warahmatullahnya ini ternoda. Karena tidak adanya kasih sayang yang seutuhnya, apalagi sudah bertahun-tahun ngenger, itu dalam bahasa Jawa, ngenger bertahun-tahun mosok untuk sekedar bertemu keluarga atau keluarganya bertemu sampai sebegitu sulitnya. Ini saya katakan ini sudah menodai kalimat warahmatullahnya ini. Bicara rahmatan lil alamin ini belum benar, belum benar belajarnya kalau tidak sampai ke arah itu. Kalau kita belum menyayangi orang lain dalam arti mengutamakan keselamatan dan keamanan orang lain, mengutamakan kesehatan dan kebugaran orang lain, mengutamakan pendidikan dan pelatihan bagi orang lain, itu belum sampai pada tahapan yang dimaksud warahmatullah. Oke. Di waktu kesalahan rahmatan lil alamin itu isunya bagaimana kita menebarkan kasih sayang dalam arti dimanapun kita bisa berpartisipasi untuk menjaga keselamatan dan keamanan orang lain, untuk merawat kesehatan dan kebugaran orang lain. Oke. Melangsungkan pendidikan bagi orang lain, itu aja nanti supaya disampaikan. Oke, baik Eyang. Terima kasih atas masukannya yang ini Mbak Ani. Saya doakan ya mudah-mudahan ini video kali ini juga nanti insya Allah kita viralkan, mudah-mudahan sampai kepada kakaknya Mbak Ani, mudah-mudahan ada respon dari di sekitarnya lah, lingkungan di sekitarnya untuk menyampaikan kepada Mbak Ani ya. Nanti mungkin kalau misalnya belum nanti belum, nanti kita bisa bikin podcast lagi, wawancara nanti, agar harapannya kan nanti semakin banyak video yang kita buat, nanti semakin kemungkinannya semakin besar untuk sampai kepada kakaknya Mbak Ani, seperti itu ya Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya, dan terima kasih Eyang Romo Bardowo atas semua masukan-masukannya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pertemuan kali ini, wawancara kali ini saya cukupkan ya. Selamat beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.